Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu berat badan lahir rendah atau biasa disebut dengan BBLR. Bersama saya Nurlili Ramdhani S, Program Studi D4 Bidan Pendidik Stikes Mega Buana Palopo. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran mengenai BBLR. Adapun tujuan pembelajaran tentang BBLR terbagi atas dua, yaitu tujuan pembelajaran pertama, tujuan instruksional umum. Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang BBLR. Tujuan pembelajaran kedua, yaitu tujuan instruksional khusus. Pertama, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian BBLR. Kedua, mahasiswa dapat mengklasifikasikan BBLR. Ketiga, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan etiologi dari BBLR. Keempat, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan gambaran klinis dari BBLR. Dan mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan penanganan dari BBLR. Selanjutnya, pengertian dari BBLR. Ada beberapa pengertian tentang BBLR. Namun, yang sempat saya angkat pada kesempatan ini hanya dua pengertian, yaitu pengertian pertama. BBLR adalah bayi baru lahir yang berat badannya pada saat kelahiran kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi. Pengertian kedua, BBLR adalah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2.500 gram atau sampai dengan 2.499 gram. Selanjutnya, klasifikasi tentang BBLR. Bayi yang lahir dengan berat 2.500 gram atau lebih dianggap cukup matang. Pertumbuhan rata-rata bayi di dalam rahim dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, BBLR dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Klasifikasi pertama, prematuritas murni. Prematuritas murni yaitu masa gestasinya kurang dari 37 minggu dan berat badannya sesuai dengan berat badan untuk masa gestasi itu, atau biasa disebut dengan neonatus kurang bulan sesuai untuk masa kehamilan. Klasifikasi kedua, matur atau aterem. Matur atau aterem adalah bayi yang lahir pada umur kehamilan lebih dari 37 minggu sampai 42 minggu. Klasifikasi ketiga, posterem atau postmatur. Posterem atau postmatur adalah bayi yang lahir pada umur kehamilan sesudah 42 minggu. Selanjutnya, etiologi dari BBLR. Penyebab atau etiologi yang mempengaruhi terjadinya BBLR yaitu pertama, faktor ibu. Faktor ibu yang mempengaruhi yaitu pertama, kurangnya gizi pada saat ibu sedang hamil. Kedua, umur ibu kurang dari 20 tahun atau di atas 35 tahun. Ketiga, jarak kehamilan dan persalinan ibu terlalu dekat. Keempat, ibu mengalami penyakit menahun seperti hipertensi, jantung, dan gangguan pembuluh darah. Kelima, ibu pada saat hamil selalu mengerjakan pekerjaan yang terlalu berat. Penyebab kedua, faktor kehamilan. Faktor kehamilan yang mempengaruhi yaitu kehamilan ganda, perdarahan antepartum, hamil dengan hidramnion, dan komplikasi kehamilan seperti preeklamsi atau eklamsi dan ketuban pecah dini. Penyebab ketiga, faktor janin.
Faktor janin yang mempengaruhi yaitu cacat bawaan dan infeksi dalam kehamilan. Selanjutnya, gambaran klinis tentang BBLR. Adapun karakteristik atau gambaran klinis tentang BBLR yaitu: pertama, berat badan kurang dari 2.500 gram. Kedua, panjang badan kurang dari 45 cm. Ketiga, lingkar dada kurang dari 30 cm. Keempat, lingkar kepala kurang dari 33 cm. Kepala lebih besar daripada badan. Kelima, umur kehamilan kurang dari 37 minggu. Keenam, pernapasan tidak teratur dapat terjadi apnea. 7. Kepala tidak mampu gerak. 8. Pernapasan sekitar 45-50 kali per menit. 9. Frekuensi nadi 100-140 kali per menit. Selanjutnya, penanganan tentang BBLR. Adapun penanganan BBLR terdiri atas 4. Pertama, mempertahankan suhu tubuh bayi agar tetap normal. Bayi BBLR dengan cepat akan kehilangan panas badan dan menjadi hipotermi karena pusat pengaturan panas belum berfungsi dengan baik. Metabolisme rendah dan permukaan badan relatif luas. Oleh karena itu, BBLR harus dirawat dalam inkubator dengan suhu yang telah ditentukan. Apabila tidak ada inkubator, bayi dapat dibungkus dengan kain dan di sampingnya ditaruh botol berisi air panas sehingga panas badannya dapat dipertahankan. Kedua, pemberian minum. Pemberian minum sebaiknya sedikit demi sedikit dengan frekuensi yang lebih sering, dengan menggunakan sendok secara perlahan-lahan atau menggunakan sondek. Karena alat pencernaan bayi prematur masih belum sempurna, lambung masih kecil, enzim pencernaan belum matang, kebutuhan protein 3-5 gram per kilogram berat badan dan kalori 110 kalori per kilogram berat badan sehingga pertumbuhan dapat meningkat. Pemberian minum pada bayi BBLR sebaiknya dilakukan 3 jam setelah lahir dan didahului dengan mengisap cairan lambung. Ketiga, pencegahan infeksi. Bayi BBLR mudah sekali mengalami infeksi karena daya tahan tubuh masih lemah, kemampuan leukosit masih kurang, dan pembentukan antibodi belum sempurna. Oleh karena itu, tindakan preventif yang harus dilakukan yaitu menghindarkan bayi dari hal-hal yang dapat menyebabkan infeksi. Keempat, menggunakan metode kanguru. Metode kanguru yaitu dengan cara membungkus bayi dengan handuk atau selimut yang bersih dan menyuruh ibu mendekap bayinya. Demikianlah materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.